Saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, pemerintah Arab Saudi mulai Kamis 27 Februari 2020 melarang kunjungan warga negara asing ke wilayahnya, termasuk untuk umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi. Larangan sementara ini terkait penyebaran virus corona yang semakin masif. Akibatnya, ribuan jamaah umroh dari berbagai daerah tertahan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jamaah umroh pun bingung memilih kembali ke rumah atau tetap menunggu keberangkatan. Karena saat sampai di bandara, belum ada kepastian dari pihak travel. Tumpukan koper milik jamaah yang sudah berjajar rapi, tak satu pun yang bisa masuk pesawat. Umumnya, jemaah umroh mulai dari kalangan anak-anak hingga lansia ini berasal dari luar daerah Pulau Jawa. Dan mereka mengaku bingung karena sudah berada di bandara, namun tidak diperbolehkan terbang. Salah seorang jemaah umroh asal Palembang, Ali Ibrahim, mengaku tidak mengetahui adanya larangan masuknya warga negara asing ke Arab Saudi, termasuk jemaah umroh. Sehingga dirinya menunggu konfirmasi dari pihak travel. Pak, sebelumnya udah mengetahui belum informasi terkait ini, Pak? Belum. Rencananya awalnya dari schedule-nya pemberangkatan jam berapa, Pak? Rencananya berangkat jam 3. Jam 3. Tapi informasinya jadi berangkat atau gimana, Pak? Tadi pihak Oman dari maskapai penerbangan dari untuk berangkat ke Arab Saudi sudah menjelaskan bahwa pemberangkatan itu dibatalkan karena bandara dari Saudi itu ditutup katanya. Ya, terkait dengan adanya virus corona. Rencananya kalau udah dibatalin mau pulang ke rumah atau nginep di area bandara, Pak? Rencananya mau pulang aja lah. Nanti dari pihak travel bisa menghubungi apabila ada schedule yang baru. Tapi Pak, ada rencana untuk membatalkan penerbangan, meminta pihak travel mengembalikan uangnya atau mau lanjut aja, Pak? Mau lanjut aja lah. Mau lanjut. Ali tidak sendiri. Ada ribuan jamaah lain yang juga menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi kapan batas waktu larangan tersebut berakhir. Lalu apakah tindakan Arab Saudi melarang umroh ini dapat dibenarkan? Tindakan Arab Saudi melarang warga asing masuk ke negaranya, termasuk untuk umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi, dapat dibenarkan. Upaya ini merupakan bentuk pencegahan terhadap merebaknya virus corona secara global. Upaya Arab Saudi ini merupakan usaha perlindungan yang maksimal terhadap keamanan warga negara, penduduk, dan siapapun yang berencana datang ke wilayah kerajaan Arab Saudi. Bahkan penumpang pesawat yang baru datang pun diperiksa secara intensif. Larangan keluar dan masuk suatu wilayah yang sedang terkena wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu penyakit pes dan lepra mewabah. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala
sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Virus corona sendiri saat ini telah menyebabkan lebih dari 81.000 orang terinfeksi. 2.700 lebih orang dinyatakan meninggal akibat virus tersebut. Bahkan virus itu sudah menjalar ke berbagai negara. Meski sebagian besar penderita ada di Cina, tapi negara lain seperti Korea, Jepang, Amerika, hingga beberapa negara Eropa melaporkan kasus virus corona menjangkiti warganya. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap kaum muslimin terhadap larangan umroh ini? Hendaknya kita senantiasa bersabar dan senantiasa berdoa pada Allah SWT. Sabar, karena mungkin memang Allah belum meridhoi untuk umroh saat ini. Berdoa dan sholat agar ancaman serangan virus corona yang mematikan ini bisa segera berakhir. Karena tidak ada perlindungan yang lebih ampuh daripada perlindungan Allah SWT. Apalagi hingga kini virus ini belum ada obat penawarnya. Namun Allah SWT berfirman, dan mintalah pertolongan pada Tuhanmu dengan sabar dan melaksanakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saat ada wabah taun yang menimpa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang tertimpa wabah taun, kemudian ia berdiam diri di wilayahnya dengan sabar dan menyadari bahwa taun itu tidak akan menimpa kecuali telah ditetapkan Allah, maka ia memperoleh pahala bagaikan orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Wabah taun ini cepat menular dan sangat mematikan, hingga tidak ada satu dokter pun saat itu yang mampu menjumpai obat mujarab untuk menyembuhkannya. Karakter wabah taun bisa dibilang sama dengan virus corona, yaitu mudah menular dan berakibat kematian. Bahkan hingga saat ini belum ada obat yang mampu mengobati penyakit ini. Maka sabar dan berdoa kepada Allah adalah jalan terbaik. Selain itu, agar jamaah umroh yang belum berangkat tidak memaksakan untuk bisa masuk ke Arab Saudi sebelum larangan berakhir. Karena sesungguhnya niat ibadah umrohnya pun sudah berpahala. Meski ada halangan, tidak terlaksana akibat faktor wabah tersebut. Ibadah umroh pun juga bersifat sunnah, sehingga tidak ada kewajiban menyegerakannya. Dan bila ditemukan kemudaratan lebih besar daripada manfaat dalam pelaksanaannya, seperti rentan terinfeksi virus corona, maka lebih baik ditangguhkan menunggu situasi baik kembali. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan seorang ayah sedang melaksanakan sholat. Ketika sedang melaksanakan tahiyat akhir, anaknya yang masih kecil tampak mencoba menggigit jari telunjuknya. Sang ayah sontak mencoba menarik jarinya agar tak digigit sang anak. Kepolosan anak kecil memang menggemaskan, bukan? Fenomena semacam ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, anak menarik-narik mukena atau baju orang tuanya yang sedang sholat. Tak jarang pula, mereka dengan riangnya bermain di area sujud. Lalu, jika dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita banyak bergerak dengan memindahkan sang anak dari area sujud? Atau menghindarinya dengan menyerong sedikit dari arah kiblat ketika sujud? Gerakan yang dilakukan ketika sholat, jika memang itu dalam kondisi darurat dan sangat diperlukan, insya Allah boleh-boleh saja dan tidak membatalkan sholat. Artinya, jika orang tua yang sedang sholat diganggu anaknya bermain hingga area sujudnya terhalang, maka dia boleh memindahkan atau menggeser sang anak agar bisa sujud dengan sempurna. Atau, jika memindahkan anak tidak memungkinkan, misalnya terlalu berat untuk diangkat, maka orang tua bisa bergeser posisi dan menghindarinya, sehingga area sujudnya aman.
Anak-anak memang kerap menganggap apa yang dilakukan orang tuanya seperti sedang bermain dengannya. Sehingga tak jarang mereka mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan orang tua, bahkan sampai bermain di dekatnya tanpa tahu bahwa ibu atau ayahnya itu sedang beribadah. Namun begitu, Rasulullah mencontohkan untuk membiarkan sang anak bermain sambil terus melanjutkan sholat. Karena pada usia balita, anak-anak belum memasuki usia tamyiz atau usia diaman akal, mereka belum bisa membedakan mana yang salah dan yang benar. Maka orang tuanya lah yang harus memaklumi hal tersebut dan menyesuaikan diri dengan perilaku sang anak. Kasus ini pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Shaddad pernah menyaksikan suatu hari Rasulullah datang menggendong salah satu cucu beliau, Hasan atau Hussein, pada waktu sholat Isya. Ketika hendak mengimami sholat, Rasul pun maju ke depan dan meletakkan cucu beliau. Beliau pun mulai bertakbir untuk sholat. Ketika sujud, beliau sujud dalam waktu yang lama. Karena penasaran, Shaddad sempat mengangkat kepalanya dan terlihat cucu Rasulullah sedang berada di punggung sang kakek. Seusai salat, para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, sujudmu tadi begitu lama hingga kami mengira terjadi sesuatu atau ada wahyu turun kepadamu?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Bukan karena itu, tetapi ketika aku sujud, cucuku sedang menaikiku. Aku tidak mau menyegerakannya sampai cucuku menyelesaikan kemauannya." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Bahkan gerakan seperti mengangkat anak dan menggendongnya dalam sholat juga pernah Rasulullah lakukan. Padahal aktivitas semacam ini umumnya memerlukan gerakan yang terhitung banyak. Tetapi gerakan-gerakan itu ternyata tidak membatalkan sholat. Seperti dituturkan Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Rajab, riwayat ini menunjukkan bolehnya melakukan gerakan seperti itu dalam sholat fardu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat tersebut sebagai imam sholat fardu. Kala itu, beliau membawa cucu beliau, Umamah. Apabila beliau ruku dan sujud, beliau meletakkan Umamah di tanah. Dan apabila berdiri ke rakaat selanjutnya, beliau menggendongnya kembali hingga beliau selesai melaksanakan sholat. Hadis ini menegaskan perbuatan itu tidaklah makruh dan tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, ketika menjadi tuan rumah, kadang kita menemukan barang tamu yang tertinggal. Biasanya barang-barang sederhana yang sering ditinggalkan tanpa disadari adalah sandal, topi, jas hujan, payung, hingga ballpoint. Yang pertama kali kita lakukan tentunya memberitahu kepada teman kita bahwa barangnya ketinggalan. Yang kemudian sering dijawab dengan besok-besok saja diambil. Karena mungkin memang barang yang ditinggalkan tidak terlalu penting. Lalu, jika kita sedang membutuhkan barang tersebut, apakah kita boleh menggunakannya tanpa izin? Misal, sandal yang tertinggal kita pakai ke warung, payung kita pakai ketika hujan, sampai ballpoint kita pakai untuk menulis sesuatu. Para ulama menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak diperbolehkan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya." Hadis riwayat Ahmad. Barokah dari suatu barang yang dipinjam sesuai dengan kadar kerelaan hati pemiliknya. Ketika sang pemilik tidak rela, maka rentan terjadi permasalahan dalam hal tersebut. Di antaranya seseorang yang meminjam barang orang lain tanpa seizin pemilik dan pemilik barang tersebut tidak ikhlas, maka dapat menyebabkan permusuhan sehingga rentan merenggangkan ukhuwah dengan sesama. Selain itu, tanpa keikhlasan dan cara yang kurang benar, tentu saja kebarokahan barang tersebut saat digunakan akan berkurang. Maka sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada sang pemilik saat akan menggunakannya.
Sebab yang terpenting adalah ridho dari pemilik atas sesuatu yang menjadi haknya. Lalu, bagaimana jika kita sudah izin untuk memakai barang orang lain dan ingin menggunakannya lagi? Apakah setiap akan menggunakannya kita harus selalu meminta izin? Ulama berpendapat tidak perlu izin lagi jika itu sudah menjadi kebiasaan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Karena hal itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridhonya si pemilik jika barangnya dimanfaatkan. Kebiasaan atau uruf itu bisa menjadi sandaran hukum. Artinya, hal itu sudah menjadi maklum karena sesuai dengan urf. Terdapat kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa adat itu bisa dijadikan sandaran hukum. Tentu dengan catatan bahwa adat itu tidak melanggar syariat agama. Dalam hal memanfaatkan barang orang lain, bisa diambil pelajaran dari firman Allah SWT. Dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Quran Surah An-Nur ayat 61. Menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika satu sama lain sudah saling ridho dalam menggunakan harta yang lain, maka seperti itu diperbolehkan. Sebagaimana perilaku salaf dahulu, sebagian mereka masuk ke rumah yang lain, lalu makan di situ tanpa kehadiran yang punya rumah. Namun tuan rumah sudah mengetahui dan ridho dengan hal tersebut. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat surah An-Nur, Ausadikikum, atau di rumah kawan-kawanmu. Yang perlu diingat adalah, meskipun kita sudah diizinkan untuk memakai barang tersebut, tentu kita harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak dan dipergunakan sewajarnya. Dalam sebuah riwayat dari Umayyah bin Syafwan, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad meminjam tameng darinya pada waktu perang Hunain. Kemudian ia berkata, "Apakah engkau mengambilnya begitu saja, wahai Muhammad?" Nabi berkata, "Tidak, melainkan ini menjadi pinjaman yang dijamin kembali." Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Al-Daraqutni. Wallahu alam. Pemirsa Hasanah, beredar pemberitaan tentang uang infak Masjid Raya Sumatera Barat yang dikorupsi oknum ASN. Jumlah uang yang dikorupsi dan digunakan untuk foya-foya itu mencapai 862 juta rupiah. Tindakan yang sangat merugikan ini tentu merupakan bentuk kejahatan dan pengkhianatan, karena telah mengambil uang infak yang dititipkan masyarakat untuk kepentingan umat. Sehingga uang infak tersebut tidak sampai pada umat yang membutuhkan. Bukan hanya dikategorikan sebagai pencuri, secara hukum Islam, kasus korupsi bisa dimasukkan ke dalam jenis khianah atau berkhianat. Pelaku hulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah SWT, "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya." Quran Surah Ali Imran ayat 161. Begitu pula dijelaskan dalam hadis bahwa orang-orang yang korupsi di akhirat kelak akan membawa apa yang ia ambil di lehernya sehingga ia akan menderita karenanya. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya harta zakat, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia ambil seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang dia ambil seekor sapi, maka sapi itu pun bersuara.
Atau jika yang dia ambil seekor kambing, maka kambing itu pun bersuara. Hadis riwayat Bukhari. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Sehingga jika orang yang hendak korupsi mengetahuinya, niscaya ia akan menghindar dari perbuatan yang justru akan menyengsarakan dirinya itu. Dalam hadis Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, karena sesungguhnya wulul korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian ancaman atas orang-orang yang menggelapkan harta yang merupakan amanah umat. Harta-harta itu kelak akan menjerumuskan ke neraka dan dikalungkan di leher pelakunya. Bila yang dikorupsi atau diambil secara zalim itu bumi, maka sampai 7 lapis bumi dikalungkan. Lalu bagaimana dengan orang yang telah berinfak dengan ikhlas? Jika dana infak tersebut dikorupsi dan tidak sampai kepada yang diamanahkan, apakah orang yang berinfak tetap mendapatkan pahala? Orang yang telah menitipkan infaknya kepada seseorang atau kepada sebuah lembaga, sekalipun uangnya tidak disampaikan oleh penerima amanah, maka orang itu tetap mendapat pahala infak sebagaimana niatnya berinfak. Jika ia berinfak dengan niat ingin membantu pembangunan masjid, maka ia akan mendapat pahala membangun masjid, yaitu akan dibangunkan rumah di surga kelak. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Maha Adil. Jangankan yang sudah melaksanakan amalan, bahkan seorang muslim yang baru berniat hendak berbuat baik saja, ia akan dicatat sebagai sebuah amal soleh. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak sampainya uang infak karena telah dikorupsi adalah urusan yang harus ditanggung oleh pelaku korupsi tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, dalam sebuah survei disebutkan, Indonesia adalah negara dengan penghafal Quran terbanyak di dunia. Itu dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga penghafal Quran di berbagai daerah di Indonesia. Seperti salah satu pesantren di daerah Bogor, Jawa Barat ini, yang setiap tahunnya rutin mengadakan lomba menghafal Quran. Penghafal Quran seringkali mendapat tempat istimewa di berbagai instansi, baik instansi pendidikan, perusahaan, maupun pemerintahan. Ada banyak kemudahan akses yang disediakan untuk para penghafal Quran, seperti beasiswa untuk kuliah dan akses untuk masuk kerja. Alasannya, penghafal Quran dianggap punya kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual yang menguntungkan pihak instansi. Lalu, benarkah menghafal Quran berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual? Banyak faktor yang bisa meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual atau IQ seseorang. Salah satunya adalah dengan menghafal Al-Quran. Peneliti Universitas Riyadh Arab Saudi, Dr. Haji Ahmad Husairi Suhail MA, mengatakan anak yang belajar Al-Quran akan ahli di bidang apa saja. Sebuah tesis di Arab Saudi membuktikan hampir semua anak yang mendapat peringkat tertinggi di kelasnya adalah anak yang ikut perkumpulan dalam mempelajari Al-Quran atau halaqah Quran. Ini adalah petunjuk dan sejarah lahirnya para ulama. Secara teori,
menghafal Quran akan melatih sensitivitas indera pendengaran manusia. Apabila sudah terlatih sensitif mendengar, maka dia akan mudah dan cepat memahami secara benar nasihat atau pelajaran dari guru dan lingkungannya. Kemampuan menghafal Al-Quran pun melatih seseorang untuk meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Semakin banyak ayat yang bisa dihafal dan hafalan terpelihara dengan baik, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Pada umumnya, semakin banyak ayat yang dihafal, semakin cepat untuk menghafal ayat-ayat lainnya. Hal ini menandakan terjadinya proses konsentrasi tingkat tinggi. Konsentrasi yang tinggi akan melatih seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa membaca Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga 80%. Karena pada kedua waktu itu ada pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Di samping itu, saat membaca Al-Quran ada 3 aktivitas sekaligus, yakni membaca, melihat, dan mendengar. Terlebih bagi yang menghafal Al-Quran, sebab ketiga aktivitas seperti membaca, melihat, dan mendengar tersebut dilakukan secara repetisi atau berulang-ulang, yang di dalam istilah menghafal Quran disebut murojaah. Informasi atau kandungan ayat Al-Quran yang diperdengarkan secara berulang-ulang mampu merangsang kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Para peneliti memori di Department of Psychology University of Waterloo, Kanada menyebutkan mendengarkan suara sendiri secara berulang-ulang mampu meningkatkan kemampuan memori dalam merekam sebuah informasi. Peneliti menyatakan bahwa kombinasi kerja mulut, pita suara, gendang telinga menghasilkan tali yang kuat untuk memasukkan informasi ke dalam gudang memori. McLeod menyebutnya word engagement. Pemirsa Hasanah, Allah akan memberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu bagi orang yang dekat dengan Quran. Sebab ada rahmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Selain dipermudah memperoleh ilmu, Al-Quran bisa mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Membaca Al-Quran akan mendapat ilmu baru untuk memperbaiki hidupnya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Hubungan menghafal Quran dan kecerdasan intelektual dapat kita lihat buktinya. Para ilmuwan muslim terdahulu mewajibkan menghafal Quran sebagai bagian dari kurikulum belajarnya. Seperti Bapak Kedokteran Ibnu Sina yang hafal Quran sejak 10 tahun. Bapak Sosiologi dan Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun yang hafal Quran sejak usia 7 tahun. Kemudian Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Jabir Al-Hayyan, Ibnu Jazari, dan ilmuwan muslim lainnya. Semua ilmuwan itu adalah para penghafal Quran yang kemudian memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Wallahu a'lam. Sebentar aja, sebentar. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Assalamualaikum Uhti. Kiamat. Kiamat itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun yang ke Terakhir. aku nggak tahu. Tahu. Yang kelima. Terakhir. 6. Rukun iman kelima. Kelima. Yang terakhir. Yang kelima. Kelima. Iya, kelima. Astagfirullahaladzim. Menurut kalian Nabi Isa turun di mana? Nggak bisa dipastikan. Mana ya? Palestina. Iya. Iya. Setahu saya sih itu. Iya. Dari Yaman.
Yaman. Di tanah Arab gitu. Di Arab. Gak tahu. Kayaknya yang Arab-Arab gitu. Turun di Menara Putih. Ciri-ciri Dajjal menurut kalian tuh seperti apa sih? Matanya satu. Kalau orang bilang ada yang gede, ada yang kayak anak kecil. Itu kayak manusia biasa. Nah, tapi punya keistimewaan, misalnya bisa menghidupkan orang mati. Matanya satu, terus ada yang sebelahnya buta. Yang matanya satunya itu kena panah. Habis itu dia itu bagi orang yang beriman terdapat tulisan kafaro di jidatnya. So, dia itu dapat siapa saja yang melihatnya itu bisa jadi kafir. Ada tulisan kafirnya di jidatnya. Iya. Itu apa? Matanya hancur sebelah. Iya. Terus pasti badannya besar, terus iya, nyebarin fitnah. Ada tulisan kafaro di jidatnya. Oke, terus Badannya gede, badannya gede. Oke. banyak anak buahnya. Di sini ada kafir gitu. Ya, ada tulisan kafir. Ada tulisannya kafir. Iya, Jelas makanya. kafir gitu, kafir tulisannya. Iya, pakai bahasa Arab. Dajjal tuh bermatanya buta sebelah. Nah, kemudian dia memiliki tanda yang hanya bisa dilihat oleh orang muslimin, yaitu ada tanda huruf kafa sama ro yang bisa dibaca kafaro, itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang muslim. Menurut kamu tuh Dajjal di dunia itu berapa hari? Kurang tahu. Berapa hari ya? Sehari? Walau alam. 40 hari. Ya 40 hari. Sehari. 40 kalau nggak salah. 40 hari. Mungkin 40 hari. Kemudian dia akan mengelilingi bumi selama 40 hari. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.